Shalom bagi kita semuanya. Ibadah Minggu Rogate HKBP Resort Salembaran 17 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi buku Ende nomor 815 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi buku ND 789 ayat 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 164 ayat 2. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jika kami mengingat semua kejahatan kami dengan merenungkan firman-Mu, betapa banyak dosa-dosa kejahatan yang kami lakukan. Sungguh kami tidak sadar diri karena Engkau telah mati menebus kami. Tetapi hidup kami sering diperhamba oleh kuasa kegelapan. Betapa sulitnya kami keluar dari ikatan dosa. Ya Tuhan, hanya dengan kuat kuasa-Mu yang kami dambakan untuk melepaskan kami dari rantai keberdosaan kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu. Keinginan kami sering membuat tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kami sering merasa tidak puas terhadap apa yang sudah kami miliki, sehingga kami lupa memikirkan orang lain. Kami mau diperhatikan,
tetapi kami kurang memperhatikan. Kami mau dipahami, tetapi kami sering tidak mau memahami orang lain. Betapa sering kami hanya melihat kebutuhan kami sendiri dan bermegah terhadap orang lain. Ya Tuhan, hari ini kami bersembah. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 452 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 788 ayat 1 tambah 3. Las marohamu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 814 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kamu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini
bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah berdoa itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sulit? Tentu jawaban kita akan berbeda-beda. Ada yang memahami bahwa berdoa itu sesuatu yang mudah. Tetapi ada yang memahami bahwa berdoa itu sesuatu yang sulit. Secara teknis, berdoa itu mudah. Karena hanya tinggal menundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, lalu berbicara di dalam hati atau melalui mulut. Tetapi berdoa bukan melulu soal teknis. Tetapi berdoa itu juga menyangkut hati yang suci, kemurnian hati atau kebersihan hati. Dan berdoa itu ada konsekuensi yang mengiringinya. Oleh karena itu berdoa itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sulit bagi hidup kita. Doa itu adalah sebuah misteri dalam kehidupan kita. Sebagai misteri, kita tidak dapat memahami doa itu seutuhnya. Mengapa doa itu sebagai misteri dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat berdoa kepada Tuhan? Ada jarak yang memisahkan kita sebagai ciptaan yang terbuat dari debu tanah dengan Sang Pencipta. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Tuhan? Hidup kita penuh dengan dosa, dan Tuhan itu Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Kudus. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan itu yang adalah selalu subjek, lalu dijadikan sebagai objek lawan bicara di dalam doa kita. Berdoa itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi Yesus Kristus justru menyuruh kita untuk berdoa. Itu menjadi sesuatu yang paradoks bagi kita. Kita tidak mungkin berdoa, tetapi Yesus Kristus sendiri menyuruh kita berdoa. Berdoa itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi telah dimungkinkan oleh Allah. Bagaimana Allah memungkinkan manusia itu dapat berdoa kepada Dia? Jika kita baca di dalam Roma 8 ayat 27, bahwa Allah sendirilah yang berdoa untuk kita. Bahwa Allah sendirilah yang berbicara kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita dimungkinkan berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus hidup di dalam doa, dan dia juga tentu memahami doa itu. Tetapi Paulus sendiri berkata di dalam Roma 8 ayat 26, sebab kita sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Paulus yang hidup di dalam doa dan yang memahami tentang doa itu, justru dia berkata, dia tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Semakin kita berusaha untuk memahami doa, semakin kita berusaha untuk mempelajarinya, tentu kita akan semakin paham tentang doa. Tetapi kita akan semakin sadar bahwa kita tidak memahami doa itu seutuhnya. Adalah sebuah kesombongan jika ada orang yang berkata dia sudah memahami doa itu seutuhnya dan menganggap dirinya tidak perlu lagi belajar untuk berdoa. Oleh karena itu, sama seperti murid-murid Yesus
jika kita baca di dalam Lukas 11 ayat 1 yang memohon kepada Yesus sendiri, ajarlah kami berdoa. Sama halnya dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Kita dalam kerendahan hati memohon kepada Yesus supaya kita selalu diajari berdoa. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Berdoa itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia. Jika kita baca di dalam kitab Kejadian, manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita bisa memahami gambar dan rupa Allah? Kita bisa memahaminya melalui Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan bahwa gambar Allah yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat sosok manusia yang memiliki hubungan yang benar dan akrab dengan Allah dan sesama manusia. Yesus sebagai manusia, dia selalu mengambil waktu dan kesempatan untuk berbicara melalui doa kepada Allah. Hidup Yesus itu tidak dapat dipisahkan dari hidup doanya sebagai manusia selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, jika dikatakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, kepada manusia itu diberikan Allah hak istimewa untuk dapat berjumpa dan berbicara kepada Allah. Sehingga melalui doa itu Allah menyapa kita dan kita dapat menyapa Allah. Oleh karena itu, melalui doa itu kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Sang Pencipta. Hidup doa itulah salah satu yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Kepada ciptaan lainnya, Tuhan tidak memberikan hak istimewa itu, yaitu disapa dan menyapa Allah melalui doa. Oleh karena itu, jika manusia tidak lagi menggunakan hak istimewanya untuk berdoa kepada Allah, disapa dan menyapa Allah di dalam hidupnya, kita sama dengan ciptaan lainnya. Bahkan dapat dikatakan secara teologis, ketika manusia tidak lagi berdoa kepada Tuhan, kita sudah mati di hadapan Tuhan. Walaupun secara biologis kita masih hidup di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kita dapat melihat sosok manusia yang selalu akrab berbicara kepada Tuhan Sang Pencipta. Manusia sebagai gambar Allah tentu harus akrab dengan Sang Pencipta melalui doa-doa kita. Terkadang berdoa itu menjadi sesuatu yang sulit karena kita tidak pernah berbicara kepada Allah. Tidak berbicara kepada Allah, hubungan kita semakin renggang dengan Allah. Dan itu menjadi kesulitan bagi kita untuk mengungkapkan ucapan syukur kita, untuk mengungkapkan permohonan kita melalui doa kepada Tuhan. Sama halnya ketika kita baru kenal dengan seseorang yang belum pernah berbicara kepada kita, tentu kita akan merasa sungkan mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Tentu kita juga akan merasa sungkan untuk menyampaikan permohonan kita kepadanya, karena dia baru kita kenal. Jika kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan, tentu kita akan sulit untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui doa itulah kita bisa akrab kepada Tuhan. Dan melalui hubungan yang akrab itulah kita dapat dengan mudah mengungkapkan ucapan syukur kita. Dan dengan mudah menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan kita dapat selalu membuka diri kepada Tuhan dengan segala pergumulan hidup kita. Dan di dalam nats khotbah ini kita dapat melihat bagaimana berdoa itu disapa dan menyapa Allah.
Daud telah menyampaikan keinginannya, permohonannya untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan menyapa Daud bahwa keinginan itu tidak diterima oleh Allah. Dan bagaimana Daud menjawab dari sapaan Allah itu, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi di dalam doa itu ada sapa menyapa antara manusia dengan Allah, seperti Daud dengan Tuhan di dalam nats khotbah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah sarana untuk mengenal diri kita dan Allah. Ketika kita berdoa, kita tidak berjumpa dengan diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, kita tidak berhadapan dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berdoa, kita berjumpa dan berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih. Sehingga melalui perjumpaan itu, terang ilahi akan membongkar kesiapaan kita, akan membongkar siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita akan mengenal diri kita, keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, kehinaan kita, kerendahan kita sebagai ciptaan Tuhan. Melalui doalah kita dapat semakin mengenal Allah di dalam hidup kita. Dan semakin mengenal Allah di dalam hidup kita, kita semakin mengenal siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Di dalam nats khotbah kita, Daud berlutut di hadapan Tuhan. Dia berjumpa dan berbicara kepada Tuhan. Perjumpaan itu membuat Daud semakin mengenal Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya, dengan segala kemuliaannya. Dan Daud mengenal dirinya dengan segala keberdosaannya, segala kehinaannya, segala kerendahannya. Dan dia melihat dirinya sungguh tidak layak berbicara di hadapan Tuhan. Dia melihat dirinya sungguh tidak layak berlutut ataupun berdiri di hadapan Tuhan, karena dia begitu hina, dia begitu rendah, dia begitu tidak layak di hadapan Tuhan dengan segala hidupnya. Sehingga kita baca tadi di dalam ayat 16, Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud akhirnya mengenal kebesaran Allah di dalam hidupnya, dan dia semakin mengenal dirinya. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan, jika seseorang berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengingat perbuatannya, bahwa doa-doanya itu sia-sia. Jadi melalui doa itulah kita semakin mengenal diri kita dengan semakin mengenal Allah di dalam hidup kita. Sehingga melalui pengenalan diri itu dan mengenal Allah di dalam hidup kita, kita berdoa di dalam kerendahan hati. Kita tidak mungkin berdoa dalam kerendahan hati jika kita tidak mengenal kesiapaan kita, tidak mengenal perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak mengenal kelemahan kita, keterhinaan kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang diingatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus membuat perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di sana dikatakan Yesus Kristus ada dua orang yang berdoa. Satu orang Farisi dan satu orang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dengan kesombongannya, melihat dirinya paling benar dan layak berbicara dan layak berdiri di hadapan Tuhan karena dia orang yang sangat benar. Tetapi pemungut cukai itu, dia mengenal Allah, mengenal dirinya, keterhinaannya, kerendahannya. Lalu dia sangat menyesal, berdoa dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Doa itu menjadi sarana untuk mengenal kesiapaan kita dengan mengenal Allah di dalam kehidupan kita, sehingga dengan pengenalan itulah kita dapat berdoa dalam kerendahan hati. Doa itu adalah menjadi sarana kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah dengan segala kemuliaannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala kebaikan dan kasih-Nya di dalam hidup kita, dan kita mengenal kehinaan kita, kerendahan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan,
dan sungguh tidak layak untuk berbicara, berhadapan dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, apalagi tidak layak untuk menerima segala berkat-berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan selain daripada bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya dapat mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, karena sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Ketika kita berdoa, kita menundukkan kepala dan kita melipat tangan. Itu adalah sebagai simbol bahwa sesungguhnya kita tidak layak menerima segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain daripada mensyukuri segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Mensyukuri segala perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita masing-masing. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam nats khotbah ini. Setelah dia berjumpa dan berbicara dengan Allah, dan dia melihat dan mengenal keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran dan kebaikan Allah. Dan dia mengenal keterhinaannya, ketidaklayakannya di hadapan Tuhan untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Daud kecuali dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur atas segala kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Daud mengenal dirinya bahwa dia dulu hanyalah seorang gembala yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarga, yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah bangsa mereka. Kita bisa jelas mengetahuinya ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul berperang melawan orang Filistin, dan juga diantaranya adalah Goliat. Bagaimana Daud direndahkan oleh saudara-saudaranya, bagaimana Daud direndahkan oleh Raja Saul sendiri. Tetapi Tuhan telah mengangkat Daud. Dia menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tentu itu adalah hanya kebaikan Tuhan sendiri yang pantas untuk disyukuri oleh Daud sendiri kepada Allah. Sehingga melalui doa itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang telah memberikan kebaikan bagi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nats khotbah ini Daud sangat mensyukuri segala janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan kepada Daud, baik janjinya untuk masa yang akan datang. Itu adalah hal yang sangat disyukuri oleh Daud, dan Daud juga mensyukuri janji keselamatan yang dinyatakan Allah melalui keturunan Daud. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus sang juru selamat itu lahir dari keturunan Daud, dan janji itu telah digenapi Allah bahwa Yesus Kristus sang juru selamat itu telah lahir, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Itulah hal yang sangat penting dan pokok yang kita syukuri dalam hidup kita melalui doa-doa kita, keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Yang dikasihi Tuhan, berdoa berarti menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Ketika Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, dalam doanya Yesus berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi." Ketika Paulus berdoa di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, ada duri di dalam daging atau di dalam tubuh Paulus, dan Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri itu diambil Tuhan dari tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tuhan menghendaki bahwa duri itu tetap di dalam tubuh Paulus sendiri. Berdoa itu menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga berdoa itu bukan sesuatu yang mudah dalam hidup kita. Menerima kehendak Allah di dalam hidup kita tidak mudah untuk kita lakukan. Di dalam nats khotbah ini, Daud memiliki impian atau cita-cita yang sangat mulia, yaitu untuk membangun
rumah Tuhan sebagai tempat dari tabut perjanjian. Daud tidak tahan melihat ia hidup di istana yang mewah, tetapi tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah ditempatkan di sebuah kemah. Oleh karena itu Daud menyampaikan permohonannya, keinginannya, cita-citanya untuk membangun sebuah rumah Tuhan, dan di sanalah nanti tabut perjanjian akan ditempatkan. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengatakan bahwa bukan Daud, tetapi anak Daudlah, yaitu Salomo, yang akan membangun rumah Tuhan. Tetapi Daud menerima hal itu. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak merasa kecewa, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi menerima kehendak Allah itu di dalam hidupnya. Dan dia yakin bahwa anaknya Salomo dapat membangun rumah Tuhan itu. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Bukan kehendak Daud yang jadi, tetapi adalah kehendak Allah. Berdoa adalah menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Bagaimana bisa kita dapat menerima kehendak Allah itu di dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus tetap yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang baik. Dan kita sebagai anak-anaknya, Dia tidak akan melakukan yang buruk kepada kita. Tetapi sebagai anaknya dan Dia sebagai Bapa kepada kita, kita percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Belum tentu kehendak kita menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat menerima kehendak Allah itu dengan tetap yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Yang kedua, kita dapat menerima kehendak Allah itu jika kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita dan segala yang ada pada kita, keluarga kita, adalah hanya titipan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang menjadi milik kita di dunia ini. Semata-mata hanya titipan Allah. Saya teringat dengan puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra menjelang kematiannya. Ia menulis sebuah puisi dengan judul Titipan. Di dalam puisi itu dia berkata, "Seringkali aku berkata ketika orang memuji-muji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika dimintanya kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku, seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah-olah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Duh Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima kehendak Allah itu sungguh sulit di dalam
hidup kita. Sehingga berdoa itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi doa itu menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, menerima kehendak Allah itu berarti kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dialah sesungguhnya yang mengetahui apa yang terbaik bagi saya, apa yang terbaik bagi hidup kita. Dialah sesungguhnya yang mengetahui apa yang terbaik untuk keluarga kita. Dialah sesungguhnya yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita menerima kehendak Allah, kita percaya bahwa Tuhan itulah Allah yang Maha Tahu. Dialah yang lebih mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa harus di dalam keyakinan yang teguh, harus di dalam iman yang teguh. Berdoa tidak boleh dalam keraguan-raguan. Itulah yang dapat kita baca dalam firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7. Doa orang yang ragu-ragu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apakah Daud di dalam nats khotbah ini berdoa dengan penuh keyakinan atau iman kepada Tuhan? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh yakin. Itu bisa kita lihat di dalam nats khotbah kita ayat 23. Di sana Daud berkata, "Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu." Itu menunjukkan bahwa Daud itu berdoa dengan keyakinan yang teguh, berdoa dengan iman yang teguh. Daud itu tidak berdoa dalam keraguan-raguan. Dia sangat percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Allah itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Apa yang Dia janjikan pastilah akan ditepati, dilakukan, diwujud nyatakan oleh Allah sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan haruslah dalam keyakinan yang demikian. Allah sendiri telah berjanji bahwa Dia akan mendengar kita, Dia akan menjawab doa-doa kita, dan kita tidak boleh beranggapan ketika Tuhan tidak menjawab doa kita hari ini sesuai dengan harapan kita, maka kita beranggapan bahwa tidak ada lagi gunanya doa itu di masa yang akan datang. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia pada janji-janjinya. Sehingga berdoa tidak di dalam keraguan, tetapi di dalam iman yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini telah sampai kepada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Minggu ini mengingatkan kita dan memanggil kita untuk selalu hidup di dalam doa. Di situasi kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, akibat dampak dari virus corona, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoa tidak hanya sekedar membuka mulut kita dan melipat tangan kita dan menutup mata kita. Tetapi berdoa itu juga adalah mengulurkan tangan kita, membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat dari virus corona ini. Berdoa itu juga adalah membuka mata kita untuk melihat realitas yang terjadi di kehidupan kita dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Jika kita berdoa di situasi dan kondisi virus corona saat ini, itu juga menuntut kita untuk turut serta berusaha ambil bagian untuk mengatasi penyebaran virus corona. Berdoa itu tidak hanya sekedar kata, tetapi juga kita dituntut untuk melakukan doa-doa kita. Jika kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang hidup di dalam kemiskinan, kita harus juga mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup di dalam penderitaan dan kemiskinan. Hiduplah di dalam doa, karena doa itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Sekalipun kita tidak memahami doa itu secara utuh, tetapi
Tuhan telah memungkinkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan melalui doa itulah kita mengenal Allah, mengenal diri kita. Sehingga dengan pengenalan itu kita berdoa di dalam kerendahan hati. Dan melalui doa itulah kita mengucap syukur dan menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami, memelihara hidup kami dengan memberikan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bukan karena kami layak untuk menerimanya, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kasih Tuhan bagi kami. Dan kami hanya dapat mensyukuri segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang selalu meneguhkan hati kami untuk selalu berdoa kepadamu. Agar di situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, biarlah kami selalu hidup di dalam doa. Dan melalui doa itulah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah bangsa kami ini. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ini. Berilah kesatuan di tengah-tengah bangsa kami yang hidup di dalam perbedaan. Berkati jugalah Tuhan hamba-hambamu yang telah Engkau pilih untuk melayani di tengah-tengah gerejamu. Dan berkatilah pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, kuatkanlah mereka dan berilah mereka sukacita untuk melakukan segala pekerjaan mereka. Dan teguhkanlah iman dan pengharapan kami di situasi kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bersama kami, bahwa di dalam Tuhan kami mampu menghadapi situasi dan kondisi ini. Dan kiranya Tuhan yang membebaskan dunia ini dari penderitaan kami saat ini, yaitu penyebaran virus corona. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, karena kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang telah berdosa kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami Tuhan, dan hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di seluruh kehidupan kami, dan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 dan kita mengumpulkan persembahan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada seluruh jemaat, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Mari tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk beribadah, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari virus corona. Shalom, Horas.